Nah, salah satu yang paling berat dan ngebetein itu tuh, social construction. Bangunan pikiran yang tidak disengaja, yang bikin lingkungan sekitar punya kesepakatan bahwa lelaki itu harusnya seperti itu. Tidak bercerita, harus kuat. Maka menceritakan kelemahan atau menunjukkan ciri-ciri kelemahan kayak menangis, merengek, mengeluh, itu ciri bahwa kamu bukan lelaki gitu. Nah, seolah-olah pilihannya kan jadi dua karena ini kan ya, apa namanya, biner itu ya, cowok atau cewek. Jadi kalau aku nangis berarti cewek. Padahal kan nggak gitu ya, nangis mah manusia. Assalamualaikum semuanya. Kembali lagi di Bincang Isu. Kali ini kita bakal bahas hal yang berbeda daripada sebelumnya, karena kita kedatangan tamu yang seru banget dan di request sama banyak teman-teman, baik yang perempuan maupun laki-laki. Jarang banget kan? Kali ini aku bersama dengan Kang Zen Permana. Halo. Apa kabar Kang? Alhamdulillah baik. Masya Allah. Ini pertama kalinya aku akhirnya ketemu langsung sama Kang Zen. Karena sebelumnya aku selalu ketemu via Zoom di ini ya Kang. Terus ya. Di online terus. Di Wellness Academy Counselor itu. Academy, ya, Masya betul. Allah. Kang Zen ini guru aku di sana dan alhamdulillah rezeki banget nih temani bisa ngundang beliau langsung di sini. Alhamdulillah. Dan kayaknya bakal jadi nih ya Kang ya. Bakal jadi apa namanya? Momen aku belajar studi kasus nih. Asik, ya. Kita bahas kasus jadinya di sini ya. sekalian konsol antara murid dan guru gimana ya, Bang? Oke. Gimana? Kang, jadi itu ya, pas banget nih momennya adalah tema kali ini terkait laki-laki tidak bercerita, teman-teman. Itu dia. Dan ternyata pas kemarin tuh pas aku praktek konseling, aku ketemu sama seorang klien laki-laki yang intinya tuh beliau bertanya, Kang, kalau ada laki-laki terus dia tuh udah parah banget kondisinya, badannya tuh lebam-lebam gitu ya. Kondisi fisik sama psikisnya juga bareng-bareng berarti ya dua-duanya ya? Iya, kalau ibaratnya fisiknya jadi udah separah itu, gimana psikisnya gitu ya Kang ya. Terus dia nanya tuh ke aku, kira-kira Kak, kalau kondisi seperti itu bisa sembuh nggak? Terus udah gitu, kalau misalnya sembuh, gimana caranya? Iya. Gimana caranya? Terus harus apa? Sedangkan dia nggak pernah bercerita sama sekali. Betul. Jadi menurut Kang emang bisa gitu Kang tanpa bercerita sembuh sendiri atau gimana tuh Kang? Wah, ini juga. Nah ini yang tadi aku pengen ceritain sebetulnya ya. Gimana? Jadi waktu umroh tahun lalu itu aku tuh kan udah nyimpen banyak doa tuh di kertas tuh kan, sengaja ya nulis gitu. Nulis titipan doa dari orang-orang, sengaja aku tulis tangan supaya aku bisa inget kan. Jadi tulisan tangan itu masih aku simpan. Termasuk doa-doa buat pribadi tuh. Didoain ya sepanjang tawaf tuh udah. Terus tapi kayaknya nggak puas. Jadi nyobain untuk bisa mendekat dan megang Ka'bah waktu itu sama bulan Muharram juga baru ganti kiswahnya, jadi masih wangi banget tuh, nikmat banget. Nah dari rukun Yaman itu mepet sampai deketin ke Hajar Aswad ya, sengaja di Multazam tuh pengen ngedoain doa yang terbaik. Nah cuman berhasil alhamdulillah. Wah itu privilege banget bisa berhasil ya. Berhasil nyium Hajar Aswad, geser ke kanan dikit di Multazam tuh agak lama tuh di situ. Nah pengen ngedoa tapi yang nggak nyangka doanya apa coba? Apa tuh? Jadi aku nggak nyangka dan itu baru selesai dari situ, so aku mikir kenapa aku malah doanya itu ya. Bukan ya Allah 300 triliun gitu ya, atau apa gitu ya doanya. Ternyata bukan itu. Jadi yang aku doain apa juga dan itu aku jadi langsung bengong tuh. Jadi beresnya bengong terus buru-buru nyari air zam-zam tuh, minum dulu, terus ini aku kok malah doa ini ya. Aku doain apa coba? Ya Allah, berkahilah, benahilah, dan buat para lelaki itu menjadi lelaki yang versi terbaiknya. Jadi ya Allah, jadikanlah aku jalan hidayah dan partner bertumbuh para lelaki. Ya Allah. Jadi entah kenapa bilang kayak tiba-tiba, jadi kenapa doanya malah ngomongin lelaki gitu ya? Terus kan sebagai lelaki kok ngedoain lelaki kayak yang aneh ya gitu. Jadi makanya loh kok aku malah ngedoa itu. Jadi sepanjang beres tawaf itu tuh
Pas Sa'i juga masih mikir kenapa ya doanya aku. Jadi bukan malah lanjut ngedoa gitu setelahnya, tapi kenapa aku malah doanya itu ya? Apa yang harus aku lakukan dengan doa itu? Tapi ternyata pas dipikir-pikir lagi, sebelum dipikir-pikir ya, nah setelah itu pas pulang ke Indonesia doanya terkabul. Jadi Wah, gimana tuh, Kang? jadi pas pulang itu dapat kabar bahwa aku dapat sekitar 60 batch. 60 batch. 60 batch training ke bapak-bapak para petugas kereta api se-Indonesia, coba bayangin. Masya Allah. Ya doanya tuh, ya Allah jadikan aku jalan hidayah, jalan bertumbuh, partner bertumbuhnya para lelaki di Indonesia, supaya mereka jadi versi terbaik. Langsung itu mah pulang. Terus aku pikir-pikir, kenapa ya ada isu apa aku dengan para suami dan para lelaki. Jadi, nah kalau dirunut ternyata kan aku mulai serius mendalami konseling pernikahan dan relasi itu kan dari 2018. Sebelumnya risetnya soal relasi aja dari 2012 tuh, riset relasi kan di psikologi kan kebagi 4 tuh. Kalau mau pelajari itu kan domainnya personal dalam diri kan ya, relasional, grup atau intergrup. Nah, aku suka di 2 ini nih, personal sama relasional. Nah, pengen expert di relasional. 2018 jadi serius ngomongin soal pernikahan dan relasi antar 2 orang. Kenapa ketika 2 orang bersama-sama mereka nggak jadi 2 orang, jadi nggak 1 tambah 1, tapi mereka jadi 1. Nah, makanya hitungannya agak masuk ya kalau misalkan 1 tambah 1 nggak jadi 2, tapi jadi 1 tetap, karena entitasnya jadi beda. Nah, tapi seiring mempelajari dan mendalami soal relasional, selalu nggak imbang, nggak sekufu gitu antara cowok dan cewek, laki-laki dan perempuan, terutama suami dan istri. Nah, aku tuh mendapati perlakuan yang sangat tidak adil dan tidak setara dari lelaki-lelaki. Jadi sepanjang 2018 sampai sekarang tuh kasus-kasus rumah tangga, kasus-kasus relasional tuh selalu menjadikan perempuan tuh sebagai korban. Objek gitu ya, Kang? Iya, jadi objek, jadi korban, terus juga tidak pernah dalam kondisi relasi yang setara gitu. Kan arahnya kan diadik tuh, 2 arah, dan arahnya tuh kan harus setara. Nah, datanya juga banyak. Jadi kalau misalkan katakan lagi nih, gugat cerai aja atau perceraian aja. Perceraian di Indonesia tuh 80%-nya tuh gugat cerai. Yang menggugat adalah istri. Berarti kan 80% itu berarti dari 10 pasangan, 8 yang daftar ke pengadilan agama itu pasti istrinya menggugat kepemimpinan suami. Terus dari Kemen PPAU nggak pernah berubah tuh datanya dari 2014, 16, 18, 2020, 2022. Terbanyak perilaku kekerasan dalam rumah tangga dan anak itu 79%-nya laki-laki, ya hampir 80. Artinya dari 10 kasus kekerasan dalam rumah tangga, pelakunya pasti lelaki gitu ya. Ya Allah. Dan kemudian itu banyak kasusnya, menarik gitu. Nah, ada apa sih dengan lelaki? Itu satu ya, jadi kasus. Dan kedua, ternyata pengalaman pribadi aku juga ya dalam keluarga. Jadi aku itu tumbuh dan besar. Jadi dari kelas 3 SD berarti aku ya. Mama aku tuh sama bapak aku tuh cerai di 95. Nah, 95 itu kelas 3 SD, berarti aku umur berapa? 25 tahun sekarang ya. Saya, Kang. menolak itu, Pak. Saya umur berhenti di 25 bukannya. Nah, ternyata momen itu terjadi ke aku gitu ya. Jadi aku tuh mendapati bahwa ayah kandungku tuh bukan lelaki yang baik. Bukan suami yang baik, bukan juga ayah yang baik. Banyak lah detail kasusnya juga banyak ke aku dan si mama. Dan aku tuh mendapati hal itu. Tapi yang lucu, karena aku tuh dididik sama mama dan keluarga besar dari mama tuh senang baca, sampai di titik dimana tadi aku mah nemu jalan, alhamdulillahnya ya dapat privilege itu, nemu jalan untuk bisa nyari tahu aku tuh kenapa gitu ya. Nah kalau enggak, maka, nah ini menarik nih ya. Kalau tadi pertanyaannya kenapa sih lelaki setidak bercerita itu? Nah, kajian yang aku dapetin ya, hasil pengalaman pribadi yang sedikit ya, pengalamannya aku anggap sedikit aja walaupun lukanya dalam, tapi aku anggap masih sedikit dibanding barangkali orang-orang yang terluka lebih banyak. Tapi literaturnya banyak bilang bahwa yang membuat lelaki tidak bercerita tuh gara-gara atau akibat social construction atau konstruksi sosial. Jadi lingkungan sosial yang kemudian secara nggak langsung tanpa ada penjelasan mengharuskan. Nah itu kan yang jadi norma, jadi konstruk, jadi bangunan. Jadi ide tentang laki-laki itu dibangun tanpa sadar, tanpa rencana, membuat
orang di lingkungan tuh sekitar bilang kayak gini, lelaki nggak boleh nangis, lelaki harusnya suka warna biru, jangan pink gitu ya. Aku makanya waktu kecil pas aku bilang aku suka warna orange, gitu orang-orang sekitar sih, kenapa Zain kamu suka warna orange? Lah, orange warna bukan jenis kelamin. Emang Ya nggak? kenapa, Emang ya? kenapa? Kalau aku suka pink, jijik banget. Misalnya gini, zaman aku tuh dulu zaman Power Rangers, ya. Pokoknya yang keren itu kalau aku Rangers merah atau Rangers biru. Kalau aku Rangers kuning atau pink, berarti aku cewek gitu. Gitu. Dan nggak boleh kan? Nah, seolah-olah jadi norma. Nggak boleh bahwa kita menyukai warna lain. Ya, emang ada gitu di Qur'annya atau di hadisnya yang menyebutkan bahwa warna terbaik adalah, kan enggak ya, semua warna mah dari Allah ya, seperti kata Adil Taher kan ya. semua warna milik Allah. Dan yang membuat itu baik atau buruk adalah bagaimana cara kita menggunakan warna-warna itu kan, semakin mendekat sama Allah. Nah, salah satu yang paling berat dan ngebetein itu tuh, social construction. Bangunan pikiran yang tidak disengaja, yang bikin lingkungan sekitar punya kesepakatan bahwa lelaki itu harusnya seperti itu. Seperti apa? Tidak bercerita, harus kuat, maka menceritakan kelemahan atau menunjukkan ciri-ciri kelemahan kayak menangis, merengek, terus Mengeluh juga gitu ya? mengeluh. Itu ciri bahwa kamu bukan lelaki gitu. Nah, seolah-olah pilihannya kan jadi dua karena ini kan ya, apa namanya, biner itu ya, cowok atau cewek. Jadi kalau aku nangis berarti cewek. Padahal kan nggak gitu ya. Nangis mah manusia. Yang nggak nangis kan apa? Batu mungkin kan nggak nangis. Nah, itu yang bikin aku tuh jadi kampanye itu. Jadi, nah, ketika doa di multazam itu mungkin itu muncul karena aku udah capek kayaknya, udah burn out. Tiap kali menghadapi klien, kasus pernikahan, perselingkuhan, relasional, yang curhat tuh selalu curhat tentang ketidakberdayaan lelaki di dalam rumah tangganya yang memperlakukan pasangannya, orang yang katanya ia cintai, si someone special someday maybe dulunya, itu diperlakukan tidak baik gitu. Dengan alasan apapun lah, apakah jadi NPD lah, ternyata posesif lah, terus juga macam-macam. Tapi intinya aku tuh jadi muak gitu ya, dan burn out. Ya Allah, ada masalah besar, jangan-jangan dimulai dari tadi, konstruksi atau bangunan yang membuat seolah-olah lelaki itu seharusnya gitu. Padahal itu tuh nggak ada ya, Nggak kan? ada sama Dalam sekali. Islam. Bahkan Rasulullah pun Nggak pernah. Bahkan Rasul tuh sangat vulnerable. Jadi sebelum periode kenabian sampai setelah periode kenabian, jadi maksudnya sebelum dapat wahyu sampai dapat wahyu, Rasul itu dikenal sebagai, aku ya baca misalkan tafsir Ibnu Hisham, profil Rasul di Ali As-Salabi, atau setelah jadi Rasul dan jadi panglima perang. Jadi kalau di kitab sirah namanya perang-perang Rasulullah, ditulis sama Ali As-Salabi, itu dituliskan. Aku kagum karena dia detail banget tuh Ali As-Salabi menuliskan proses intelijen yang dilakukan sama Rasul terhadap kabilah dagangnya Abu Sufyan bin Harb yang akan mereka cegat di Badar tuh. Nah, tapi selama proses spionase intelijen itu, Rasul tuh bilang ke sahabatnya, aku capek. Terus dia lihat keluarga-keluarga dari bukan keluarga orang-orang yang masih terkoneksi secara keluarga ternyata masih belum Islam. Beliau bilang sedih dan menangisi itu. Coba bayangin, itu kan sifat atau karakter yang nggak laki-laki banget sebetulnya. Bermanja atau merengek, tapi kepada Allah ya merengeknya. Dan bahkan ke Allah juga kan sempat merengek, ya Allah berikanlah aku salah satu di antara dua Amr. Apakah Amr bin Khattab atau Amr bin Hisham, salah satu itu. Tapi poinnya adalah Rasul itu dari kecil udah kayak gitu, udah menunjukkan vulnerabilitas, jadi kerentanan, bahwa nggak harus kuat. Justru dengan kerentanan itu kita malah punya koneksi yang kuat sama orang lain. jadi inget Gitu. deh Kang, sama ini ya, karena berarti yang itu kenapa bahkan dalam periodenya Rasulullah itu ada namanya tahun kedukaan. Itu Iya. juga nunjukin banget. Wah, itu lemah banget tuh kan, tahun duka cita Sampai itu. ada titelnya tahun duka. Tahun duka cita, betul. Itu kan gak berhenti nangis beliau. Gak berhenti nangis, gak berhenti menggalau.
nggak selesai. Bahkan para sahabat itu kan bikin program untuk menghibur beliau, itu kan bikin program. Ada yang mencoba Ali terutama ya, yang terkenal paling iseng ya, memang orangnya easy going, menjahili Rasul dan lainnya. Kakak lagi makan bersama, tiba-tiba Ali kalau makan kurma itu kan nggak sama bijinya ya kan, si bijinya tuh disimpan di depan Rasulullah tuh, sengaja diisengin tuh. Jadi pas udah beres tuh Ali nanya ke Rasul, "Duhai Rasul, engkau makan banyak banget, itu bijinya banyak banget." Terus Rasul ngeliat ke sisi Ali, di sisi Ali nggak ada biji. "Ali, kamu makan kurma sama bijinya?" Nah dari situ kan orang mulai, alhamdulillah Rasul masih bisa bercanda. Nah itu kan upaya-upaya yang dilakukan para sahabatnya karena saking care sama beliau. Tapi kalau kita lihat sisi lain, Rasul laki-laki paling perkasa, paling jantan, paling maskulin lah yang bisa kita kenal dari seorang lelaki. Tapi vulnerabilitasnya muncul. Nah makanya sedih kan kalau ngelihat bahwa harus kuat, harus berani. Yang boleh kok mengakui tidak berani, aku takut, aku nggak bisa, aku sedih gitu. Makanya suatu saat nih Teh Juan, aku pernah lagi sharing tentang materi emosi. Lalu ada orang yang kemudian menyanggah ya dan bilang, si Kang Zen mah belajarnya dari barat sih, nggak banyak mengenal Islam ya kan. Aku psikologinya S1, S2, S3-nya barat semua, nggak ada yang islami, bukan lulusan Sudan lah, Madinah lah, Mekah gitu ya, lokal, dan juga psikologinya filsafatnya barat. Ada yang protes, coba bayangin, di sebuah forum terus bilang kayak gini, "Kang Zen tahu nggak bahwa kita tuh umat Islam tuh, orang Islam tuh dilarang marah. Ada hadisnya sahih, la tahdub katanya, jangan marah. Walakal jannah ya. Walakal jannah." Tuh bayangin, jadi kalau kita tidak marah, menahan marah, maka bagimu surga. Aku itu mah sampai ngulik, dan maksudnya masa sih kita dilarang mengekspresikan ekspresi emosi yang kalau kata orang psikologi ya di barat itu memang alamiah. Nggak mungkin dong kita menyalahi alamiah. Karena sunatullah tuh kan pasti aturan-aturan Allah tuh pasti selalu melingkupi yang alamiah. Nah ternyata aku menemukan hadis itu tuh tanya jawab. Jadi ada seorang pemuda nanya ke Rasul, bukan nanya, malah minta. Jadi ausini, berilah aku nasihat. Rasul ngelihat orangnya. Jadi kayak Teh Juan nanya ke aku, "Kang, kasih nasihat dong buat aku." Misalkan aku, Teh Juan mah orangnya begini, aku kasih nasihat sesuai konteks. Konteksnya apa? La tahdub. Kenapa la tahdub buat Teh Juan atau buat orang itu? Karena orang itu kalau marah itu destruktif, mencelakakan orang lain, mencelakakan dirinya, mungkin ngacak-ngacak spiteng, ngaduk semen, atau luar biasa lah. Maka Rasul melihat itu sebagai sesuatu yang harus dia benahi, eksplisit buat orang itu. Maka kata-katanya la tahdub buat dia, walakal jannah. Tapi bukan larangan untuk jangan marah, tapi ketika marah kita mesti mengkontrol. Nah makanya pas aku nyari lagi nih, jangan-jangan di Quran malah ada yang lebih powerful. Ternyata ada. Di Quran disebutkan wala takhafu wala tahzanu, iya kan? Apakah kita tidak boleh takut dan tidak boleh sedih? Coba bayangin. Apakah itu larangan takut dan sedih? Bukan. Nah itu dia, ya kan? Jadi bukan larangan jangan, tapi tidak usah bersedih. Sedihnya boleh, tapi berlebihannya nggak boleh. Iya betul. Dan Allah mau ngasih tahu bahwa innallaha ma'ana, sesungguhnya aku, kata Allah tuh, bersama engkau. Jadi boleh loh sedih, takut. Makanya dan ini yang menarik. Dan itu berlaku bukan hanya untuk perempuan ya Kang, tapi semuanya, cewek, manusia, cowok gitu ya. Alamiahnya manusia itu memang mengekspresikan perasaan. Lelaki dikonstruksi, dibangun, didorong, bahkan dipaksa secara tidak sadar oleh lingkungan sekitarnya untuk menekan dan menahan. Kasihan kan? Yes. Coba mana momen atau mana area atau wilayah di mana laki-laki secara sosial dipersilahkan untuk mengekspresikan perasaan? Di mana? Kalau perempuan mah banyak, bisa pretend play, ya nggak? Main, terus main bareng, pengajian bareng, ada keputrian. Ada keimanan nggak ada kan. Terus kalaupun ada, jijik banget keimanan gitu. Nah itu kan yang konstruksi yang terbangun tuh ya. Gimana ya caranya supaya, bayangin aja kalau kita misalkan, aku aja waktu itu bikin sebuah kajian namanya Ruang Lelaki. Orang-orang males juga ikutan. Kenapa? Karena takutnya nanti isinya ini mah kayak kumpulan boti. Jadi karena arahnya tuh ekstrim, gak pernah ada di tengah-tengah gitu. Jadi
pikirnya tuh kalau nggak ekstrim harus kuat banget, ya ekstrim minimal Kiri. lemah banget atau menyimpang banget. Nah jadi wah berat ya. Nah dari situ kayaknya doa aku tuh muncul gitu ya. Dan itu juga ya Allah gitu kan, aku sedih ngeliat orang-orang yang ya cewek-cewek atau perempuan-perempuan, para ibu-ibu, para ya kan sekarang janda lagi banyak banget ya, perceraian luar biasa, ludahnya juga banyak luar biasa. Perceraian itu sekarang udah masuk ke 1:4. Jadi dari 4 pernikahan itu 1 pasti bercerai. Coba bayangin. Semenakutkan itu kan. Makanya datanya lumayan tuh ya. Pernikahannya menurun, perceraian naik. Coba. Sedangkan angka mulai menikah dulu mah di rata-rata di umur 24 25, orang menikah tuh sekarang udah 28 sampai 31. Bahkan ke atas ya. Bahkan ke Ke atas. atas. Bahkan ke atas. Ngomongin rumah tangga, aku jadi keinget ini nih Kang. Kalau lagi ngumpul keluarga besar gitu kan ya Kang, yang istri-istri tuh pada cerita, yang ibu-ibu tuh pada cerita, iya nih aku mah misalnya gitu ya, suamiku mah enak aja misalnya gitu kan. Dia nggak tahu hamilnya aku tuh gimana. Ketika hamil 2 kali hamil, 3 kali hamil, habis kalau pas lagi hamil lagi LDM gitu, tahu-tahu udah enaknya doang nih, udah anaknya udah keluar, dia mah kayak gitu kan. Intinya tuh si istri ataupun si ibu ini tuh cerita tentang, aku tuh seolah-olah tuh udah berkorban banyak hal loh untuk keluarga ini gitu kan. Sedangkan itu ada bapaknya, ada si suaminya itu, dan suaminya tuh diam aja gitu Kang. Dalam artian tuh aku ngeliat bahwa wah padahal di sisi lain kita juga nggak lihat tuh betapa berjuang suaminya ketika di tempat yang jauh gitu, betapa dia begadang untuk bisa membiayai seluruh kebutuhan keluarganya. Tapi itu kan nggak disampaikan gitu. Nggak disampaikan dan nggak ada ruang untuk menyampaikan. Dan orang menghukum lelaki-lelaki yang menceritakan cerita itu ya, keluhan-keluhan itu kan, duh aku kangen sama istri aku, aduh aku capek kerja. Nggak ada yang cerita kan. Kalau ada yang cerita gitu cowok dianggap ya cemen. Makanya nggak punya ruang buat bercerita, mereka neken dan nahan. Makanya jadi kayak nggak adil ya Kang. Nah apa gimana tuh? Makanya jadi gini, makanya konstruksi sosial ini harus kita dekonstruksi gitu. Harus kita pecah dan bedah. Kita pecah bahwa laki-laki boleh bercerita, laki-laki enggak. Laki-laki boleh mengekspresikan sedih, marah. Ada ruangnya untuk itu, untuk bercerita gitu ya. Nah, aku juga sering ngebuka banget ruang para cowok-cowok buat cerita, buat berkeluh kesah, karena seolah-olah itu aib banget. Seolah-olah ini tuh akan menjadi dosa karena kita menceritakan aib orang lain. Kemudian aib diri, menunjukkan kelemahan. Padahal enggak kok, cuma cerita aja, orang juga nggak peduli sebenarnya kan sama diri apa cerita kita gitu. Dan penelitiannya memang kayak gitu. Makanya ngebuka ruang itu yang kemudian berat. Jadi gimana caranya kita ngedidik orang buat mau sharing, mau cerita. Laki-laki tuh bisa ditanya, lelaki tuh bisa ngobrol. Itu yang masih PR sekarang. Tapi kan berarti kan ibaratnya kan tadi kan cowok-cowok tuh kalau misalnya cerita, misalnya mereka udah mulai cerita nih Kang, terus kan dia mendapatkan respon negatif sehingga akhirnya pasti itu. Akhirnya jadi kayak yaudah deh gue gak jadi cerita deh, soalnya kalau gue bilang capek atau segala macam pasti dibilangnya cemen lah gitu. Nah kalau menurut Akang, jadi respon apa yang seharusnya diberikan sama lingkungan sekitar atau bahkan mungkin istri yang terdekat atau misalnya ibu atau siapapun itu yang lingkungan keluarga terdekat, agar bisa tanda kutip memberi ruang itu ataupun memberikan respon yang baik itu, agar si cowok-cowok itu tuh gak kapok gitu Kang untuk bercerita. Nah kalau beberapa penelitian tuh bilang memang, makanya nih hati-hati mitos bercerita tuh, mitos kata-kata tuh. Makanya aku gemes banget ya sama pembicara-pembicara yang terkenal tapi mereka nggak pakai dasar ilmu gitu ya, barangkali nggak pernah sama sekali baca artikel penelitian dan jurnal. Kan itu mitos semua. Contoh gini, perempuan mah butuh mengeluarkan sehari 100.000 kata, laki-laki cuma 20.000. Nggak pernah ada itu. Semuanya butuh mengekspresikan kata-kata. Nah makanya banyak penelitiannya tuh banyak penelitian diminta untuk memfasilitasi hal itu. Laki-laki dan perempuan sama-sama bercerita berapa ratus ribu kata pun silahkan. Itu yang nggak pernah dikasih ruang ya buat bercerita. Makanya aku mah ke anak-anak kan cowok 2 nih, ya sama-sama harus bercerita, harus mengekspresikan, harus mengomentari, harus punya ide. Kenapa? Nah penelitiannya menarik.
Ini mitos kedua. Tadi mitos soal produksi kata. Berarti itu hoax ya Kang? Hoax banget, nggak pernah terbukti sama sekali. Ya. Guys, itu tuh udah kayak sesuatu yang ibaratnya nempel loh Kang di kepala, udah otomatis. Parah nggak banget. sih? Parah banget. Lelaki mau begini, perempuan begini, terus di kotak-kotak. Nggak pernah ada penelitiannya. Nggak pernah ada penelitiannya. Nggak pernah ada buktinya. Literatur Qur'annya pun tidak pernah menyatakan seperti itu, explicitly ataupun implicitly. Dua-duanya Semua- butuh untuk berekspresi. Semuanya butuh cerita. Ayo, mari kita bedah misalkan perbedaan laki-laki dan perempuan dari semua tafsir ya. Mulai Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq, atau As-Sakandari, semua sama ya. Atau kita cek para nabi-nabi, semua sama-sama bercerita. Bahkan semua nabi pun punya tempat sharing. Masya Allah. Dan produksi katanya tidak pernah lebih sedikit daripada perempuan. Sama. Karena perasaannya sama, pikirannya sama. Nah, gara-gara mitos ini muncul mitos kedua yang menurut aku ini juga lebih nggak kalah jahat. Apa coba mitos keduanya? Apa tuh? Perempuan itu perasa, laki-laki logis. Tidak pernah ada itu yang kayak gitu. Malah justru gini, gara-gara produksi kata yang minim, laki-laki tidak logis. Laki-laki itu pundungan, emosional, tidak pernah ada logika di pikiran. Bahkan ego sekali gitu ya Kang? Ego sekali. Kan ego kan perasaan ya Kang? Dan ego state-nya tuh kekanak-kanakan semua. Coba cek penelitiannya banyak banget. Atau bukan penelitian lah, pengalaman kehidupan keseharian. Masa ada lelaki yang istrinya udah berjuang baik selingkuh? Coba, yang dia ngurus si suaminya, dari mulai suaminya sakit keras, bisnisnya hancur, tetap dirawat, tetap selingkuh. Coba bayangin, logikanya di mana? Ya kan? Berarti kan nggak ada logika. Nggak ada logika. Makanya, dan kalau dibilang bahwa laki-laki lebih logis daripada perempuan, enggak kok. Sepintar-pintarnya lelaki menyembunyikan dosa-dosanya, kemaksiatannya, para istrinya pasti tahu, ibunya pasti tahu. Saking logisnya para perempuan. Ini juga ada penelitiannya. Makanya logiknya perempuan Gokil. jauh lebih bagus. Gara-gara tadi. Ya kan kita ngomong pakai asumsi dan kita nurut aja apa kata ustadz-ustazah tanpa mau membaca dengan detail ya. Kita mendapatkan hikmah dari bacaan para ustadz-ustazah, betul ya, yang memang rajin dan sering membaca, ini poin pentingnya. Tapi kita juga kan perlu eksploratif ya. Mengkurasi terus. Makanya kalau secara adab kita harus menghormati guru, sepakat. Tapi secara substansi bahkan Imam Muslim mengkritik Bukhari. Betul. Bahkan Imam Syafi'i pun kemudian menambah materi terkait dengan apa yang disampaikan Imam Malik. Kan kayak gitu terus aja. Dan proses tidak membuat Imam Syafi'i itu buruk di hadapan Imam Malik, enggak kan. Tapi kita sebagai jamaah, sebagai umat dapat khasanah keilmuan yang komprehensif. Nah, itu yang menarik gitu. Jadi walaupun Imam Asy-Syaukani bilang, aku tidak berani lagi kemudian membuat syarah terkait dengan hadis Bukhari karena sudah ada syarah yang terbaik dari Ibnu Hajar, kata Imam Asy-Syaukani. Tapi tetap Imam Asy-Syaukani memproduksi syarah-syarah dan yang melengkapi hal itu. Kan keren tuh. Betapa muridnya Bukhari sama Muslim kemudian bikin metodologi baru. Makanya ada seorang muridnya bikin kitab namanya Al-Mustadrak ala Shahihin ya. Jadi yang paling mendekati kesohihan kalau pakai metode Bukhari Muslim, tapi kok hadis-hadis ini nggak masuk di Bukhari Muslim. Jadi beliau tuh mencoba mereplikasi metodenya Bukhari sama Muslim. Lalu dengan metode itu dia uji hadis-hadis lain yang nggak masuk sohihnya Bukhari Muslim. Loh, kok ini nggak masuk Sahih Bukhari Muslim ya? Padahal kalau pakai metode kan boleh kayak gitu kan? Bukan berarti ini mau menyanggah kan? Nah, hal-hal itu tuh nggak terjadi di kita. Jadi makanya kita telan bulat-bulat gitu ya Kang? Telan bulat-bulat dan kita yakini dan jadi konstruksi kan? Keyakinan yang tidak sengaja yang mendiskriminasi laki-laki. Begitu, makanya aku pas diundang 2023 di gedung MPR tuh ya, ketemu sama para anggota dewan tuh, aku mengusulkan nomenklatur. Penamaan Kementerian PPA jangan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, tapi pemberdayaan lelaki dan perlindungan perempuan dan anak. Kan laki-laki nggak ada media pemberdayaannya. Ibu-ibu mah ada PKK, ada ibu-ibu pengajian, bapak-bapak nggak punya ya? Nggak punya media pemberdayaan. Coba ada nggak kelas buat bapak-bapak sebagai ayah? Nggak ada kan, tahu-tahu sis kamling aja. Ya kan, posyandu kita punya, kader-kader penggeraknya punya, PKK dapat.
Wah luar biasa lah. Bapak-bapak nggak ada. Jadi memang bahkan ternyata kebijakan-kebijakan negara kita pun tidak berpihak kepada laki-laki. Pada akhirnya laki-laki punya tempat posisi yang tinggi di masyarakat berdasarkan stigma dan konstruksi sosial. Tapi pada prakteknya tidak dibekali kapasitas yang memadai. Itu yang bikin kosong. Kosong banget. Itu yang bikin juga jadinya semena-mena dan Banget. I see. Ya kan? Lagi-lagi Banget. Transportasi publik semuanya maskulin, nggak dibuat feminim, hanya bisa diakses oleh yang kuat, ya nggak? Yes. Iya kan? Coba-coba yang feminim yang nggak maskulin. Kita gimana? Cara orang yang bisa pull up kan enak, pegangan di bis dan lain-lain. Orang yang nggak terbiasa, orang yang nggak terbiasa naik tangga, coba. Nah, hal itu juga kan ngebangun mindset cara kita ngebangun kebijakan. Tapi takut ke arah politik, tapi intinya adalah konstruksi sosial itu dan ruang di mana ayo kita mulai ngebiasain semua berhak bercerita. Bahkan kalau di keluarga aku mah harus bercerita. Aku pengen dengar kamu dan aku serius pengen dengar kamu. Bukan sebagai laki-laki, sebagai anak. Dan aku sebagai ayah yang mendengar kamu. Jadi bukan aku kalau mau rewel jangan ke si papa jangan ke si ayah, soalnya kalau ayah mah bawaannya ke solusi. Nggak pernah memvalidasi emosi. Kalau itu hoax juga atau enggak, Kang? Semua. Jadi gini, kita itu Katanya kan bilang tadi kan laki-laki mah kalau ngobrol mah pasti solusi, kalau cewek mah pasti validasi gitu. iya karena dia nggak tahu gimana cara ngeresponnya. Diajarin nggak bapak-bapak cara ngerespon emosi anak? Udah diam nih papa kasih permen. Kan gitu reward kan gitu ya, insentif, reward, solution. Termasuk juga aku ya di awal-awal nikah kan ketika istri aku rewel seharian, aku pergi, pulang istri aku rewel cerita tentang A, B, C, D, terus aku bilang ya udah sayang minggu depan kita mulai nge-hire ART ya. Kan marah istri aku. Maksud aku tuh bukan pengen nge-hire ART, dengerin, puk-pukin, ngobrol gitu. Kan itu kan maksudnya. Yes. Nah sebagai bahkan orang psikologi nih yang belajar pun ternyata kapasitas itu juga belum memadai. Coba bayangin kan, gara-gara konstruksi sosial. Oh kalau orang ngomong ke laki-laki dia butuh solusi, padahal enggak. Jangan-jangan kita hanya cukup memvalidasi. Nah kapasitas kemampuan empati itu kan kita nggak punya. Udah mah emosional ditekan, logika nggak jalan. Wah laki-laki kita jadi PR gitu, PR banget. Nah tadi ditambah apa yang aku bilang tadi, menurut sensus laki-laki udah mulai jauh lebih banyak. 2030-34 laki-laki kemungkinan besar akan 2 kali lipat. Coba bayangin, orang-orang yang emosionalnya nggak stabil, tidak matang, logika berpikirnya rendah, menguasai dunia, Tiba-tiba jadi ayah, tiba-tiba jadi ayah, tiba-tiba jadi suami. Coba, wow. Ibaratnya kayak jadi nahkoda kapal, tapi nggak tahu mau dibawa kemana kapalnya ya, Kang. Nggak bisa baca peta, rasi bintang, nggak tahu arah angin. Wah, Tenggelam weh di tengah berat. laut gitu ya. Nah itu makanya PR aku tuh Ya itu. Allah. Gitu. I see. Nah jadi gimana tuh Kang kalau misalnya nih suami aku bilang kayak Yuan aku capek, nah aku harus merespon apa Kang kalau misalnya suami aku bilang kayak gitu? Nah, yang lagi aku bangun itu prinsip fakta dan opini ya. Prinsip fakta dan opini itu jadi kalau kita ngomong atau bicara, maka pastikan kedua hal itu harus ada. Fakta dan opini. Contohnya misalnya gini, kalau suaminya Teh Juan bilang, "Aku lagi capek," kalimat itu kalimat fakta atau kalimat opini? Opini kan karena isinya perasaan kan? Yes. Ya kan? Oke, hadirkan. Ajak dia untuk menghadirkan fakta. Apa yang terjadi? Apa yang membuat kamu capek? Apa yang membuat capek? Ya kan, apa yang terjadi? Memang ngapain aja dari pagi supaya muncul fakta. Kalau masih muncul opini juga, terus press sampai muncul fakta. Kalau isinya fakta doang, hari ini aku cuma dapat 2.000. Gimana perasaannya? Gitu. Dua-duanya harus muncul. Kalau nggak muncul dua-duanya, kita kehilangan produksi kata yang ada hoax itu tadi ya. Produksi kata harus 10.000, 100.000. Nah makanya training aku atau kampanye-kampanye yang aku lakukan, skill-skill yang coba aku tanamkan itu salah satu yang paling fundamental itu. Karena berceritanya kita cuman pilihan either ya, jadi either or, apakah fakta doang atau opini doang. Opini doang.
Dan itu yang akhirnya ngebuat seringkali katakanlah relasi suami istri itu putus ya komunikasinya. Karena dia nggak tahu harusnya menyambungnya dengan cara seperti apa. Iya. Gitu bukan Kang? Betul Bang. Wah, menarik Dan banget. kita sebagai pendengar kan nggak tahu ya, misalkan gini, duh aku capek banget hari ini, kata suami tujuan teh. Oh. Krik jadi, abis itu kan jadi Karena aku sebagai perempuan juga jadi tadi berasumsi, lagi-lagi asumsi ya Kang, bahwa kalau misalnya aku tanya lagi, kan ketika laki-laki suami aku bilang capek, aku berpikirnya oh berarti dia nggak mau diganggu dan nggak mau ditanya. Ya, berasumsi. Membuat batasan gitu. Iya, Ketika betul. membuat pagar dengan bilang seperti itu. Aku capek nih, jangan diganggu ya. Soalnya tuh kayak gitu. Iya. Tapi sebenarnya apakah harusnya aku ajak ngobrol atau gimana Kang? Atau Iya. seperti apa? Kan ya betul, makanya tugas kita adalah menghadirkan fakta dan opini. Mestinya sampai keduanya muncul bersamaan, dia pun nanti akan dapat insight sendiri. Kita nggak usah ngebingungin capek. Capek gimana ya kalau capek? Jadi aku harus gimana nih kalau kamu capek? Enggak, tanyain aja supaya fakta dan opini muncul. Dia pun akan dapat insight. Dan kalau butuh sesuatu dari insight itu, akan bilang dengan sendirinya. Nah, tugas kita mah cuma memfasilitasi kemunculan itu. Itulah yang secara ilmiah disebut memvalidasi. Jadi gini bukan ya Kang, buat teman-teman katakanlah yang ada di sekeliling laki-laki gitu ya, entah itu ibunya atau kakaknya atau bahkan istrinya. Berarti ketika bertemu dengan laki-laki itu laki-laki memberi dia ngerespon aku capek nih atau apalah gitu ya, cuma satu kata doang kata pendek doang. Kan kadang-kadang suka bingung, apa ya gitu kan, kita harus ngeresponnya apa. Tapi tadi ya prinsipnya adalah fakta dan opini. Itu yang bisa coba kita gali untuk akhirnya dan bisa di ini. Tapi tadi balik lagi, kata kuncinya bukan cuma ketika menghadapi laki-laki aja, menghadapi semua orang sih, manusia juga kayak gitu. Cuman kan masalahnya sekarang itu adalah ruang itu tidak pernah kita seriusin dibandingkan perempuan. Kalau perempuan kadang-kadang nggak ditanya juga ngomong sendiri. Enak banget perempuan, mah kan udah gitu. Dan orang tuh kan udah oh ya memang habitatnya atau kebiasaannya gitu kan, jadi siap jadi pendengar kan. Kalau cowok kan, iya apa sih? Kok cowok-cowok cerita kayak gini? Kan gitu seolah-olah, padahal biarin fasilitasi juga. Ya tugas kita memfasilitasi semua orang di sekitar kita, terutama yang kita cintai, untuk ketika mereka bercerita, bantu mereka untuk menghadirkan fakta dan opini secara beriringan. Gak boleh fakta doang, nanti jadi robot lama-lama, gak punya meaning nanti hidupnya. Jangan opini aja, nanti penuh asumsi hidupnya. Ya, semua dibalut sama perasaan dan kepengen sendiri, egonya nanti naik. Hadirkan faktanya juga. Nah, dua-duanya dihadirkan bersamaan itu akan bikin orang jadi sehat mental, tervalidasi. Gitu. I see. Ya gitu ya Kang. Mungkin buat ini hoax atau bukan ya, jadi kepikiran juga nih. Kadang-kadang cewek suka berasumsi dalam artian kayak misalnya nih, ada case misalnya ada seorang istri dia tuh ngerasa bahwa dengan penampilan dia kayak gini-gini aja, kok kayaknya dia nggak menarik gitu kan Kang. Terus dia nanya nih terus dia tuh nanya ke suaminya gitu kan, aku perlu nggak misalnya pakai baju yang lucu-lucu atau yang aku berubah penampilan atau segala macam lah ya yang jadi cantik gitu kan. Terus si suaminya tuh jawab, enggak apa-apa, gini aja. Terus udah gitu udah nih jawab gitu doang ya suaminya gitu kan. Lalu si perempuannya jadi bingung gitu kan, gininya aja itu adalah beneran adalah yang gini aja, atau sebenarnya dia punya suatu keinginan tapi dia nggak berani untuk nyampein karena takut melukai hati istrinya. Nah gitu. Itu yang suka kita lupa. Jadi gini, bagus pertanyaan Tajuan. Aku tuh punya rumus gini ya, orang disebut siap nikah kalau dia memenuhi 3 kriteria. Apa tuh Kang? 1, mindsetnya udah titipan bukan kepemilikan. 2, punya keterampilan pemecahan masalah ya. Jadi problem solvingnya udah mulai matang, dan itu harus dilatih. Nah yang ketiga, sering atau sengaja membangun keterampilan untuk triangulasi sama verifikasi ketika komunikasi. Nah contohnya yang tadi. Atau contoh yang lebih simpel dari contoh yang suami istri tadi kayak gini aja. Misalkan si istrinya bilang ke suaminya, ini mah kisah aku ya. Istri aku bilang ke aku kayak gini, Pah bantu aku nyapu ngepel ya. So aku bilang iya. Apakah iyanya mau bantu nyapu ngepel? Bukan kan? Jadi istri datang, Tajuan datang ke suaminya. Terus Tajuan bilang kayak gini, Pah
bantuin aku cuci piring ya? Terus dia bilang iya. Apakah itu artinya sekonyong-konyong iya mau bantu cuci piring? Belum tentu. Belum tentu, bisa jadi ya biar lu diem, Yes. ya biar cepet. Sama halnya ketika ditanya tadi, si istri nanya, aku ngerasanya. Nah, si istri pun kan kalimatnya kan dalam bentuk kode, iya gak sih? Iya. Coba maksud sebenarnya dari dia nanya outfit apa coba? Pengen dipuji. Itu kan, aku selama ini merasa loh, itu opini kan, nggak tahu faktanya kayak gimana kan? Itu kan harus disadari bareng-bareng tuh. Aku selama ini merasa jarang dipuji atas apa yang aku kenakan. Apakah aku harus ganti model outfit yang mungkin lucu-lucu atau bermotif atau warna-warna yang kemudian jangan pastel lagi tapi lebih yang Warna-warni, cheerful ya, dan warna-warni supaya outputnya dipuji kan? Kalau itu kan enak, kalimatnya jelas. Bener nggak? Iya. Iya kan? Terus karena kalimatnya nggak kayak gitu kan, outputnya kan pengen dipuji dong. Betul kan? Nah itu kan nggak dibilangin, bahkan bajunya tetap juga kan, yang penting mah dipuji kan. Yes. Karena aku udah effort loh dandan, behave ya buat engkau, itu kan mestinya ada apresiasi. Nah kalau itu kalimatnya kan enak komunikasinya, tapi kan sayangnya enggak kan, sayangnya kalimatnya kode kan. Menurut kamu aku perlu ganti outfit gak ya supaya lucu? Gak apa-apa sih, ini juga udah bagus. Apakah kalimat itu disandarkan atas logika berpikir menganalisa baju? Kan enggak. Sama kayak kalimat iya, iyanya apa? Iya biar cepet. Iya nggak peduli, terserah lu aja sih, apa sih nanya kayak gitu, gak penting. Sama-sama mengkalimatkan sesuatu yang bukan maksud isi pikiran. Nah makanya itu poin ketiga tuh, kemampuan mentriangulasi dan memverifikasi apa yang mau disampaikan di komunikasi. Udah aja ngomong to the point. Aku merasa kamu tidak pernah memuji. Apakah aku sudah tidak sebegitu indah di matamu saat ini? Gitu, udah aja clear. Apakah ada, nah baru masuk ke pakaian. Nah baru masuk ke kan kode-kode. Makanya suatu saat pernah aku ribut sama istri aku ya. Tiba-tiba istri aku kayak gini, nunjukin foto perempuan cantik berjilbab kan. Terus beliau nanya kayak gini, ada foto perempuan cantik berjilbab. Terus dia bilang kayak gini, Pah, ini lucu ya? Terus aku lihat, iya lucu. Aku bilang lucu. Coba, isi kepala sama apa beda? Beda. Kita ngelihat hal yang sama, sepakat bahwa itu lucu, tapi isi kepala beda. Ribut lah setelah itu kita, benar nggak? Kan mestinya kalau kita, tapi kan memang rumah tangga mah sekompleks itu ya. Kalau istri aku mau serius berkomunikasi pakai triangulasi dan verifikasi, mestinya dia ngomong gini, Pah, aku kayaknya suka deh outfit yang ada di foto ini, beliin ya. Aku kan tinggal komennya, iya boleh beli aja, kan tinggal gitu. Tapi kan pertanyaannya nggak gitu, kan kode pertanyaannya, ini lucu ya? Aku bilang lucu. Salah juga. Ya kan aku nggak tahu, aku kan nggak kenal konteksnya apa kan aku nggak tahu. Ya itu lucu buat istri aku, mungkin yang lucu jilbabnya, make upnya, mungkin bajunya. Buat aku yang lucu kan hidungnya, matanya kan beda. Oh salah nih. Kalau aku tahu maksudnya kan aku tinggal bilang, oh iya nih lucu, sok aja kalau mau beli, nanti aku check outin, kan tinggal gitu. Nah sayangnya kan kita nggak setenang itu dalam menyampaikan, pakai kode dan berharap orang lain ngerti akan kode itu. Lalu numpuk tuh, kode-kode itu nggak pernah nyampe. Makanya di ruang konseling mah kadang-kadang aku suka senyum-senyum sendiri ya. Jadi kalau ketemu dua orang pasangan, Kang kami ini ribut berat. Pas di breakdown lagi kan maksud utamanya gini bukan? Teh, iya. Akang maksud utamanya gini bukan? Iya. Ya kan nggak ada masalahnya sebetulnya. Yuk coba sekarang sampaikan dengan maksud sebenarnya. Udah beres. Bahwa aku tuh tetap mencintaimu, ternyata kita tuh saling mencintai, kan masih aman. Tapi karena kita nggak terbiasa pakai triangulasi dan verifikasi, berat ya. Tapi jangan berpikir bahwa ternyata susah ya. Rasul juga kan gitu. Makanya pernah ada momen di mana kalimatnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha diperintir kan. Kalau kita cek kitab-kitab sirah ya, ada kalimat di mana Ibunda Aisyah bilang gini, lalu dipelintir sama kaum orientalis. Sesungguhnya aku mendapati engkau adalah seorang nabi palsu. Coba bayangin, Ibunda Aisyah bilang kayak gitu. Coba kalau nggak percaya cek, literaturnya ada banget. Sesungguhnya aku mendapati engkau seorang nabi palsu. Kan, bayangkan orang yang meriwayatkan banyak hadis di sisi Rasulullah aja bisa ngomong gitu.
Tapi orang-orang kemudian kita semua akhirnya belajar psikologi dari situ. Kalimat itu dinyatakan oleh seorang Ibunda Aisyah yang temperamental. Lagi marah sama suaminya. Lagi marah, pakai shortcut kalimatnya, padahal kalimatnya panjang. Kalimat panjang itu dalam hati. Ini menurut analisa seorang psikolog ya, psikologi kan gitu. Jadi, aku sedang merasa diperlakukan tidak adil olehmu, yang padahal engkau telah menjanjikan sesuatu, yang engkau tidak hadirkan itu dalam rumah tangga kita beberapa waktu ini, yang membuat aku merasa aku kehilangan pegangan bahwa engkau seseorang yang bisa berlaku adil, padahal engkau adalah seorang rasul. Yang muncul apa kalimatnya? Sesungguhnya aku merasa engkau adalah nabi palsu. Padahal ini panjang konteksnya. Kan kita sudah tahu kan bahwa Ibunda Aisyah setemperamental itu kan ya. Jadi, secemburu itu juga. Tapi di konteks itu kita lupa tentang itu, mudah menggoreng kalimatnya. Nah, kita mesti ngerti ternyata penting buat kita untuk punya keterampilan itu, triangulasi sama verifikasi. Nggak cewek nggak cowok kan ternyata sama-sama aja. Mereka dua-duanya butuh divalidasi, butuh didengar, porsinya harus sama gitu. Wah, membuka pikiran sekali ya Kang. Maksudnya adalah kayak, oh ternyata selama ini aku khususnya terjebak dalam konstruksi sosial yang nggak kerasa gitu. Iya betul, subtle banget, halus banget. Nggak kerasa tapi ternyata otomatis diterapkan, diimplementasikan, bahkan jadi obrolan sehari-hari gitu loh. Yang nggak perlu katakanlah tanda kutip ilmiah ya Kang, ibaratnya kayak ngerumpi-rumpi di masjid, jadi obrolan kayak gitu, yang dari satu kita ngomong ke teman kita gitu kan, ke adik-adik kita. Kayak hal yang biasa, tapi ternyata itu yang fatal ya. Fatal banget. Kalau dianggap cewek begitu emosional, cowok emosional banget, posesif banget. Nah, itu ya pada penggemar klub-klub sepak bola begitu setianya. No offense ya terhadap para penggemar ya. Ini mau nunjukin bahwa kecintaan seorang lelaki terhadap sesuatu itu juga malah lebih parah secara logika kan, sangat emosional dibanding perempuan.